Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kelompok 8 dengan kami berdua di sini yang akan berbincang kurang lebih 30 menit ke depan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, perkenalkan, nama saya Febri Amanda Kusumaning Ayu dengan rekan saya Dewanto Widoyono yang akan membahas tentang feminisme serta disorientasi. Jadi yang dimaksud feminisme serta disorientasi itu apa sih? Oke, untuk feminisme sendiri ya, feminisme itu sebuah gerakan sosial dan politik ya, yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Nah, adanya gerakan ini tuh mulanya karena adanya perlakuan yang tidak adil ya terhadap perempuan pada masa itu. Awal gerakan ini mulanya muncul di abad 19 dan sekitar abad 20 di negara Eropa ya. Ya tujuannya seperti yang saya sebutkan tadi, untuk menghapuskan diskriminasi gender, kekerasan seksual, ketidakadilan ekonomi, dan segala bentuk ketidakadilan gender lainnya. Nah, sementara itu disorientasi ini merujuk pada keadaan atau perasaan yang tidak menentu, bingung, atau kehilangan arah. Nah, istilah disorientasi ini biasanya sering digunakan untuk menggambarkan situasi ketika seorang itu merasa tidak yakin tentang apa yang harus dilakukan, seperti bingung gitu loh, dia mau ngapain, dia harus pergi kemana, dia bingung gitu. Nah, pembahasan feminisme dan disorientasi ini sangat seru sekali ya. Nah, untuk membahas kedua topik ini akan kita hadirkan ketiga narasumber kita yang akan menjadi sumber informasi pada topik kali ini. Kepada narasumber dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Nama saya Alobia Bidara. Nama saya Amelia. Dan saya Jessica Yudhani Putri. Nah, oke. Berbicara mengenai feminisme dan disorientasi seksual ya, dalam perspektif Islam, kita ngomongin yang lagi merak aja nih soal disorientasi seksual yang merujuk pada istilah homoseksual atau kelompok LGBT. Nah, pada zaman sekarang nih, kaum LGBT ini yang notabene-nya sebagai kelompok minoritas di kalangan masyarakat luas. Dulunya, ya, kini menjadi kelompok masyarakat yang menimbulkan rasa cemas bagi banyak orang yang kontra ini. Dari Anda sekalian, bagaimana tinjauan bagi kaum LGBT jika dilihat dari hukum HAM maupun hukum Islam itu sendiri? Oke, baik, terima
teman-teman, pastinya perilaku LGBT yang dilakukan sejumlah orang itu mengundang kontroversi baik pro dan kontra ya, serta polemik pada kalangan masyarakat luas, baik secara internasional maupun nasional. Kalangan yang mendukung LGBT ini berdalih pada hak asasi manusia, sedangkan kalangan yang tidak mendukung LGBT ini berdalih pada aturan agama dan moral. Pro dan kontra ini bisa jadi diakibatkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang hal ini. Padahal persoalan ini justru berkaitan dengan ketentraman masyarakat loh teman-teman. Kalau ngomongin hak asasi manusia di negara Indonesia itu tetap dilarang, pemerintah gak bakal mengakui atau melegalkan apapun yang berhubungan dengan LGBT. Namun, pelaku LGBT itu sendiri mendapatkan perlindungan yang harus dijamin dan diberikan dalam konteks LGBT ini dari perspektif HAM, yaitu perlindungan hak asasi mereka dalam bentuk jaminan kesehatan untuk bisa sembuh dari penyakitnya. Sebagaimana yang termaktub dalam pasal 25 DUHAM, dengan demikian dapat ditarik dan dipahami bahwa sudah menjadi keniscayaan bagi kelompok LGBT untuk mendapatkan hak-hak asasi mereka berupa jaminan perawatan atau pengobatan terhadap penyakit LGBT tersebut, bukan HAM dalam pengakuan atau melegalkan terhadap orientasi seksual mereka yang menyimpang. Begitu. Baik, ada tambahan dari aku. Jadi selain ada hak asasi manusia pelaku LGBT, juga ada atau kewajiban asasi manusia. Di antara lain, yang pertama, setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya di mana dia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan bebas dan penuh. Yang kedua, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang, yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan orang lain. Dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban, dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Jadi selain ada hak pelaku LGBT, juga ada kewajiban yang harus dijalani ya. Sebagai bentuk supaya mereka tidak mengganggu masyarakat sekitar dan tidak menyebarkan informasi yang tidak semestinya diterima oleh masyarakat, apalagi sampai mengajak masyarakat untuk melakukan tindakan LGBT. Nah,
Nah, kalau ngomongin LGBT ini dalam tinjauan hukum Islam itu gimana sih? Syariat atau hukum Islam itu universal, jadi mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan Tuhan maupun sesama manusia dan alam. Kita semua tahu bahwa seks merupakan suatu hal yang bersifat sakral dan harus disalurkan secara benar dan bermoral melalui pernikahan. Melakukan perbuatan seks di luar nikah disebut zina, yang merupakan pelanggaran yang amat berat. Akhir-akhir ini perilaku seks berubah zina, homoseksual, lesbian, dan berbagai perlakuan dalam hal seks ini marak dibahas oleh masyarakat Indonesia, apalagi dalam media sosial. Sangat menggunakan istilah gay, LGBT, dan lain-lain. Tinjauan Islam LGBT atau bisa kita lihat lesbian, tadi homoseksual, dan transgendering dianggap sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam sudut pandang Islam, perbuatan LGBT dianggap sebagai tindakan yang melanggar norma dan nilai-nilai moral Islam. Oleh karena itu, secara hukum LGBT dianggap sebagai perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Meskipun demikian, dalam memandang LGBT, penting untuk membedakan antara perbuatan dengan kondisi atau identitas seseorang. Menurut pandangan hukum Islam, kondisi atau identitas seseorang yang mengalami ketertarikan atau orientasi seksual yang berbeda tidak dapat dihukum karena hal itu merupakan bagian dari kodrat manusia yang tidak dapat diubah. Namun, meski begitu, perbuatan yang dilakukan berdasarkan orientasi seksual yang berbeda tersebut tetap dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum Islam. Adapun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan perilaku homoseksual diantaranya adalah yang pertama, hadis dari Ibnu Abbas yang menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah kedua pelakunya. Nah, jadi berkaitan nih ya sama feminisme. Kesetaraan bahwa baik perempuan maupun laki-laki yang melakukan tindakan sejenis tersebut, keduanya akan sama-sama mendapatkan hukuman yang sama, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, zaman sekarang nih lagi marak-maraknya kenakalan remaja. Nah, untuk menghindari hal tersebut, biasanya para orang tua itu menitipkan anak-anaknya ke pondok pesantren. Nah, di mana kita ketahui bahwa pondok pesantren itu merupakan tempat santri untuk meningkatkan ilmu agamanya. Nah, namun akhir-akhir ini itu telah kita ketahui bahwa disorientasi seksual atau penyimpangan sosial itu maksudnya penyimpangan seksual itu lagi marak-maraknya nih di lembaga pondok pesantren ini. Lalu untuk menanggapi hal tersebut, itu kayak bagaimana sih yang harusnya dilakukan. Lalu akan biasanya ada nih yang udah dengar berita kayak gitu, itu udah kayak menolak bahwa si lembaga pondok pesantren ini merupakan tempat menimba ilmu.
Jadi di pikiran kayak masyarakat itu udah tidak percaya lagi sama lembaga pondok pesantren. Nah, itu apa yang harus dilakukan untuk menghindari hal-hal tersebut? Baik, memang benar bahwa dalam agama Islam perbuatan disorientasi seksual atau homoseksual dianggap sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Namun keberadaan kasus disorientasi seksual di pondok pesantren atau institusi pendidikan lainnya tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk tidak lagi mempercayai lembaga tersebut. Sebagai umat muslim, kita harus tetap berpegang pada nilai-nilai agama dan menghormati ajaran Islam. Namun pada saat yang sama kita juga harus memahami bahwa adanya kasus disorientasi seksual tidak hanya terjadi di lingkungan pondok itu saja, tetapi juga dapat terjadi di tempat lain seperti lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat umum di sekitar kita. Oleh karena itu, sebagai masyarakat dan individu, kita harus berperan aktif dalam mencegah terjadinya kasus disorientasi seksual atau penyimpangan seksual dimanapun, termasuk di pondok pesantren. Terima kasih. Mohon maaf nih Kak, bisa diulangi apa pertanyaannya? Baik, maaf. Cara apa saja yang bisa dilakukan supaya bisa nih mengubah sudut pandang masyarakat yang mungkin sekarang udah menilai negatif ke lembaga pesantren tersebut? Kan kita perempuan nih. Nah, bagaimana kita sebagai seorang perempuan itu kita kan perempuan muslimah nih. Itu bagaimana kita sebagai seorang perempuan ini mengenal yang namanya feminisme.
Nah, jadi gini, bagaimana kita sebagai seorang perempuan atau muslimah dalam mengenal feminisme. Sebagai seorang perempuan atau muslimah, penting bagi kita untuk memahami bahwa feminisme adalah gerakan sosial dan politik yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dalam semua aspek kehidupan. Jadi, feminisme telah memainkan peran penting dalam perjuangan perempuan untuk mendapatkan hak-hak mereka yang sama dengan laki-laki, termasuk hak suara, akses ke pendidikan, dan kesetaraan dalam pekerjaan. Namun, ada beberapa pandangan dalam feminisme yang mungkin tidak sesuai dengan pandangan atau keyakinan agama Islam. Dan sebagai seorang muslimah, penting untuk mempelajari dan memahami pandangan feminisme secara menyeluruh sebelum kita memutuskan untuk mendukung atau menentang gerakan tersebut. Nah, jadi sebagai muslimah juga kita harus mengambil pandangan yang seimbang dan mempertimbangkan pandangan Islam dalam mengevaluasi isu-isu yang berkaitan dengan feminisme. Islam mengajarkan bahwa perempuan dan laki-laki adalah sama-sama penting dan memiliki hak yang sama di hadapan Allah, meskipun dengan peran yang berbeda. Oleh karena itu, kita harus mengevaluasi pandangan feminisme dengan kacamata pandangan Islam dan membuat keputusan yang tepat bagi diri kita sendiri. Dalam mempelajari feminisme, kita juga harus membuka pikiran dan hati untuk mendengarkan pandangan dari berbagai sumber, baik yang pro maupun kontra terhadap gerakan tersebut. Dengan begitu, kita dapat membentuk pandangan yang komprehensif dan dapat mengambil keputusan yang bijak. Dalam perspektif Islam, feminisme dapat dipandang sebagai sebuah penyetaraan supaya tercipta perlakuan adil terhadap kaum perempuan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para cendekiawan Muslim dan ulama menganggap feminisme tidak menjadi masalah dalam Islam karena prinsipnya memiliki hubungan dengan teologi Islam, terutama teologi penyetaraan laki-laki dan perempuan guna mewujudkan kehidupan yang adil. Jadi di sini ada beberapa cara bijak dalam menyikapi feminisme. Yang pertama, memahami peran wanita sebagai seorang wanita. Hakikat peran utamanya adalah sebagai anak, istri, dan seorang ibu. Latih kemandirian dan ketangguhan, pantang menyerah, dan semangat dalam selalu berusaha bagi setiap wanita. Seorang wanita perlu banyak belajar dan banyak bertemu orang. Yang ketiga, belajar teamwork, berbuah, dan berjamaah. Mari tingkatkan kapasitas diri sebagai individu supaya dapat menghadapi ideologi feminisme. Oke, baik. Kalau begitu, feminisme itu adalah sebuah ideologi yang memperjuangkan hak dan peran perempuan dalam berbagai bidang ya. Berarti itu sama halnya dengan melemahkan, apakah itu berarti sama halnya dengan melemahkan posisi laki-laki dalam kesetaraan gender? Nah, untuk feminisme itu sendiri tidak dimaksudkan untuk mengancam eksistensi seorang laki-laki. Akan tetapi, feminisme bekerja untuk menata kembali bagaimana semestinya relasi antar laki-laki dan perempuan.
antar sesama manusia, bukan untuk melemahkan dan menguatkan salah satunya. Untuk feminisme sendiri tidak bermaksud untuk melemahkan posisi laki-laki atau menghilangkan hak-hak mereka. Tetapi sebaliknya, tujuan feminisme adalah untuk mencapai kesetaraan gender dan menghapus diskriminasi gender terhadap perempuan. Feminisme mengakui bahwa kesetaraan gender adalah hak dasar yang harus dinikmati oleh semua orang, tanpa memandang jenis kelamin. Ini berarti bahwa feminisme berupaya untuk mengatasi ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang terjadi akibat stereotip gender dan norma sosial yang membatasi peran perempuan dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan setara bagi semua orang. Oleh karena itu, feminisme sendiri sebenarnya menguntungkan seluruh masyarakat, termasuk untuk laki-laki. Ketika perempuan diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam hal akses ke pendidikan, pekerjaan, dan kesempatan lainnya, maka ini akan membawa manfaat bagi semua orang, termasuk laki-laki itu juga. Maka dari itu, kesetaraan gender harus dilihat sebagai upaya bersama untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua orang, bukan untuk melemahkan atau menguatkan atau merugikan salah satu jenis kelamin. Jadi itu ya, terima kasih ya. Tak terasa ya kita udah di penghujung acara. Aku punya kesimpulan di sini dari yang sudah dibahas dari sini. Jadi gender adalah sebuah arti yang diberikan menurut kualifikasi jenis kelamin, juga merupakan tuntutan dalam masyarakat bagaimana seseorang harus bersikap menurut jenis kelaminnya. Nah, apabila ditelaah lebih jauh, perlakuan dan pemikiran masyarakat yang merendahkan wanita serta menganggap wanita sebagai masyarakat kelas 2 sesungguhnya merupakan pengaruh kultural atau kebudayaan. Nah, sebagai contoh adalah kultur atau budaya masyarakat Jawa, terutama masyarakat zaman dulu ya, yang beranggapan bahwa kayak wanita nggak harus nggak perlu menuntut ilmu, terus seiring berkembangnya teknologi ini, munculnya feminisme ini membawa kesetaraan gender bagi wanita terutamanya ya. Nah, di Al-Quran itu sendiri dijelaskan bahwa tiap seseorang yang menanggung akibat atau dosa dari perbuatannya masing-masing, serta Islam tidak mengenal dosa turunan atau bentukan kultural yang merendahkan wanita ini, menyebabkan laki-laki memegang otoritas di segala bidang kehidupan. Nah, jadi kesimpulannya, apapun dosanya, baik LGBT, gay yang tadi sudah kita bahas, itu
yang nggak pastinya itu ada dosanya masing-masing ya, ditanggung sendiri-sendiri. Dan yang Maha Kuasa itu tidak membeda-bedakan mana yang laki-laki, mana yang perempuan, dan semua mendapatkan hukuman yang sama nantinya. Oke, silahkan nih. Oke, makasih Mbak Febri ya. Nah, tadi pembahasan kita itu seru banget ya. Nah, karena oleh itu kita tutup nih podcast kita pada kali ini. Sebelumnya terima kasih nih buat ketiga narasumber kita yang udah meluangkan waktunya serta nyampein materi dengan baik ya untuk kita semua nih. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa bermanfaat ya buat banyak orang, terutama bagi penonton. Kami ucapkan terima kasih juga buat penonton ya. Saatnya kami undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.